Oke, selamat malam dengan saya Arif Kurniawan dari Gabungan Wartawan Indonesia. Hari ini kita kebetulan kedatangan narasumber yang kebetulan kami undang untuk wawancara terkait tentang masalah debt collector. Dimana seperti kita ketahui telah terjadinya atau banyaknya penarikan mobil atau kendaraan di tengah jalan itu masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kami dapat dan langsung dari keterangan narasumber, maka hari ini kami akan adakan wawancara langsung dengan Pak Bahji. Oke, Iya, Pak. Oke. Untuk lebih lanjut kita akan langsung bertanya kepada Pak Bahji langsung ya. Selamat malam Pak Bahji. Malam, Pak. Ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari Pak Bahji dan keterangan-keterangan sebelumnya bahwa adanya penarikan mobil. Kalau boleh kami tahu, itu penarikannya itu terjadi bagaimana kronologinya? Kronologisnya awalnya saya telat bayarnya kan. Cuma leasing tahu mobil sewa ya kan, bayar angsuran pertama. Angsuran pertama, angsuran kedua kan. Sampai head collector tahu. Selama lancar adem-adem aja kan. Saya bilang mobil ada Semarang, nggak lama saya mau bayar angsuran, mobil terus ditarik, nggak bisa bayar. Dan pun itu pun saya mohon itu ketemu Pak Ari kan. Pak Ari udah nggak bisa kasih izin tebus buat pelunasan, buat bayar ataupun pelunasan. Datang kedua suruh pelunasan, saya mau lunasin nggak dikasih juga. Oke. Itu tadi saya pernah dapat informasi bahwa awal kronologinya mobil itu disewa. Disewa, Pak. Oke. Bisa Bapak jelaskan awalnya itu gimana? Saya awalnya ikut Kronologinya itu awal-awalnya pertama kali Bapak beli, ya kan, pertama kali dari belinya kah atau dari pas kejadian itu sewa. Nah, sewanya itu gimana? Oh, gini Pak. Awal saya print dari baru. Lunas kan? Ya. Respect. PKB. Nah, pas semenjak corona aja itu Pak, mobil saya sewain. Karena kan saya nge-grab ya. Iya. Berapa 50.000 sehari 100. Iya. HP doang kan. Saya juga sewa nggak sembarangan sewa, masih ada hubungannya family lah gitu kan. Dapat dah tuh saya kerja sama dia 6 bulan. Dia kontraktor. Nah, selama itu kan lancar setahun. Pas macet, saya udah bilang mobil pulangin udah 2 bulan. Tahu kan saya mau bayar. Mobil udah ditarik tuh juga yang ngasih unjuk Pak Ari. Mobil udah ditarik Bang, nggak bisa ditebus. Mau bayar nggak bisa ditolak. Ya udah saya lunasin, nggak bisa juga. Soalnya saya datangin nggak bisa juga dilunasin. Tapi pihak kolektornya sudah tahu kalau misalkan mobil itu disewa. Tahu Pak. Jadi selama lancar tahu saya ngomong. Oh, dari awal Tahu. pun sudah tahu ya. Kan sempet debat kolektor Pak Ari sama kolektor yang lagi bulanan. Dia mah Pak orang jelas, rumahnya jelas ada bukan pemain. Jadi katain pemain saya marah. Pas saya pemain saya bakar mobil, saya hilangin dari angsuran pertama, saya gituin kan. Ya, saya pertahanin tuh mobil disewa karena buat bayar nggak ada. Kalau saya udah nyerah saya pulangin, ngapain saya sewain? Saya ngomong begitu sama Pak Ari. Oke. Jadi pada saat pertama kali memang pihak kolektor sudah tahu. Itu dengan Pak Ari ya? Bukan, nama kolektor Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny itu tahu kolektornya. semua. Tahu semua. Terus Pak Ari ini sebagai siapa? Head kolektor. Head kolektornya. Oke. Berarti sebenarnya mereka sudah tahu. Udah ya? tahu. Nah, selama dalam perjalanan itu tiba-tiba tidak ada pembayaran, macet. Tahu-tahu dapat kabar ditarik mobil. Pernah dapat kabar nggak kalau misalkan penarikan mobil itu kan harusnya kan ada mobil penarikan pertama, penarikan teguran pertama, teguran ada. Jadi sudah ada belum teguran? Belum ada Pak. Belum ada konfirmasi teguran terkait dengan mobil. Paling datang doang, Bang Langsung udah 2 datang. bulan. Saya bilang saya lagi usahain. Itu dengan siapa Pak? Dengan Pak Ari, Pak Denny. Pak Denny. Kolektornya. Kolektornya. Kedua Sudah Pak pernah. Mario. Ketiga eksternal, internal tuh orang Ambon kan. Saya bilang mobil semua udah Bang, daripada ketarik di jalan dengan bayar. Ibu bayar gimana? Saya nggak ada duit, saya bilang. Ada saya bayar.
itu pas kedua. Jalan ketiga, Jalan ketiga. Terus Nah dapat kabar selang seminggu, saya datang kan ke sana mau bayar, mobil udah nggak bisa ditebus, mobil ditarik, dikirimin WA-nya juga. tapi tidak ada surat teguran atau surat sanksi atau lain-lainnya. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya Pak ya. Langsung mobil itu totalnya ditarik. Iya. Pada saat penarikan mobil itu ada di mana Pak? Kata dia sih di Semarang. Mobilnya di Tariknya. Semarang. Jadi mobil dikatakan bahwa ada di Semarang, tapi Bapak tidak dikasih konfirmasi. Sempat dikirimin WA video, cuma handphone saya hilang. Chat-chatan apa-apa hari ada semua. Oh Masih gitu. di- Jadi semua ada surat, ada video WA, penarikan pada saat ada, itu. Ada semua. Oh, tapi dia nggak kasih konfirmasi surat terkait dengan pengambilan gitu ya. Ada somasi nggak ada ya. Informasi sebelumnya nggak ada ya Pak ya. Harusnya kan dia juga kan biasanya ada syarat Pak. Kalau misalkan dia mau mengambil mobil itu kan harus ada, dia bisa tunjukkan tuh surat identitasnya dia, surat kuasanya dia, ya terus ada sertifikat profesinya. Nah itu Bapak tahu nggak pada saat penarikan? Kan saya nggak pas penarikan saya nggak ada sama unit Pak. Saya di Jakarta. Oh jadi Mobil mereka disewa. langsung datang. Bukan, mobil kan disewa. Saya dapat kabar mobil ditarik itu dari Pak Ari. Oh cuma dari orang head collectionnya Iya, aja tuh saya bahwa kan mobil minta itu keadilan ditarik. aja Pak. Maksud saya kalau memang saya bilang saya salah, memang saya salah sewain. Hmm. Cuma kalau saya emang salah minta dong kebijaksanaan. Perusahaan masih ada kebijaksanaan, nggak mungkin semuanya sebelah pihak gitu Pak. Karena gini, selama surat fidusia itu aturan nomor 42 ini kalau nggak salah saya tahunya tuh aturan nomor 42 tahun 99 tentang pengalihan surat fidusia, bahwa selama pemilik fidusianya ini mempunyai surat ya, mobil itu tidak boleh ditarik jika belum ada persetujuan atau belum ada solusi dari kedua belah pihak, maka itu mobil tidak boleh ditarik selama masih ada surat fidusianya. Nah, jika memang keduanya tidak bisa ditemukan solusinya, maka nanti ada surat penarikan dari pihak pengadilan. Itu yang saya tahu, ya kan. Jadi pihak manapun harus tidak boleh ada yang namanya penarikan sebelumnya, harus ada deal-dealan dulu nih, ada janji. Nah pada saat itu Bapak dikasih informasi gak Informasi apa Pak? tentang masalah penarikan itu? Enggak ada. Tahu dapat kabar mobil ditarik aja. Saya mau bayar angsuran. Gitu ya Pak ya. Oke. Ini saya dapat berkas ini ada surat fidusianya ya Pak. Ya itu saya temen ngasih bantuan kan dari ormas. Saya kan cerita kan, saya bilang bayar nggak dikasih, datengin kan, ketemu Pak Ari ya dikasih itu fidusia sama itu, Fidusianya. sama surat penarikannya. Pada saat itu juga nggak menunjukkan surat kuasa juga ya Pak ya? Waktu di Semarang juga ya. Nggak. Nah di Semarang ini mobil itu sama siapa? Ngakunya Pak Ari sih sama ormas, saya nggak tahu. Ngakunya sama ormas. Iya, di video itu. Bilangnya sama ormas. Iya, Pak Ari. Bilangnya sama ormas. Tapi Bapak waktu itu nyewakan ke siapa? Ke Pak Iwan Indraja. Pak Iwan. Iya. Pada saat itu pernah nggak dikonfirmasi dari dia Pak? Kagak. Tidak ada konfirmasi. Kan mobil dipegang sama Pak Takur, dibilang mobil ada di Semarang, mobil di Semarang doang. Cuma kan yang pegang saya nih Pak, saya percaya Pak Iwan kan. Nah, yang kali ya yang apa asal pegang sama temennya gitu. Ya, saya kan percaya sama Pak Iwan aja udah. Ya, sempat sih Pak Iwan tuh telepon, saya telepon Pak Iwan, sempat Pak Ari tuh telepon sama Pak Iwan terus? minta penyelesaian, mau dilunasin nggak dikasih juga Pak. Dari yang sewa mobil itu, sama Pak Ari nggak dikasih juga, nggak dikasih izin tebus. Alasan ditarik itu kenapa Pak? Karena kan selain Karena ketelatan itu nggak ya. boleh pindah tangan mobil. Nggak boleh pindah tangan. Iya. Oh gitu. Padahal kalau Saya udah misalkan ngakuin tidak- salah, saya bilang saya salah, cuma saya minta keadilan, kebijaksanaan perusahaan, saya bilang gitu. Padahal di sini pun ya Pak, kalau misalkan saya lihat ini kita bicara tentang ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99, bahwa di dalam undang-undang tersebut penerima fidusia itu mempunyai hak untuk menjual benda. Gitu Pak ya. Iya. Baru Jadi tahu. kalau misalkan seandainya pun dia bilang takut kehilangan, ini kalau kita bicara dengan sesuai dengan nomor undang-undangnya ya, sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia ini, bahwa penerima fidusia boleh menjual
boleh menjual atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan. Jadi kalau kita mau jual itu sah, mau kita sewa juga kan harusnya sah, gitu kan? Itu selama penerima fidusia itu pegang ya suratnya kan ya. Saya Itu nggak boleh. pegang dari awal. Tidak dikasih sama dia? dikasih. Pencairan juga transfer, Pak. Oh gitu ya. Iya. Pencairan juga transfer. Iya. Nggak datang ke kantor di rumah. Mereka tidak memberitahukan informasi tentang fidusia juga. Enggak. Lalu penanganan tentang fidusia pada saat Bapak pembelian pertama kali nggak fidusia, dikasih, nggak ada, cuma kotekan kontrak doang, surat kontrak doang. surat kontrak doang. Lalu yang menangani fidusia itu siapa? Ya saya kurang tahu, nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi Itu gitu tahu ya. dapat fidusia dari itu aja, Pak. Teman bantu kan, Teman ya, kebetulan ada teman ngerti kan. dia ngerti katanya, terus Cuma dia minta lahir surat mentok, fidusia, mentok. mentokin nggak bisa tebus, percuma. Nah, Katanya saya harus ditebus. saya berani kan sempat dari mentok ormas itu saya pakai pradi karena Pak Ari yang ngomong terserah kamu mau pakai ormas mau pakai hukum, saya ada tim lawyernya ya. Gitu. Sampai saya datengin pradi 2 kali dimentahin juga. Dari Pak Ari nih sebagai head collection sendiri sempat bicara Bicara seperti berkata itu, Pak. bahwa silakan mau ormas Ya. mau lawyer silakan dipanggil. Iya. Saya nggak tahu, Siap. saya juga siap punya Iya. tim lawyer juga Iya, gitu ya. Iya. Oh gitu. Lalu yang tanda tangan surat kuasa itu juga nggak tahu siapa. Nggak tahu. Bapak nggak pernah dikasih tahu gitu siapa yang misalkan gini, Pak siapa nih yang ngambil mobil saya? Nggak dikasih tahu. Terus nggak surat dikasih tahu. kuasanya siap mana gitu? Nggak dikasih Bapak nggak tahu. pernah pertanyakan surat kuasanya. Terus si debt collecting yang ngambil itu ada surat kuasanya, harus kan ada tuh ID-nya, terus dia punya sertifikat profesinya. Itu pernah nggak Bapak minta itu? Nggak minta, cuma saya minta surat bukti PSTK-nya awal sebelum ormas minta. Saya minta nggak dikasih, Pak. 3 kali nemuin dia nggak dikasih. Nah baru saya bawa ormas baru dapat tuh kan. Terus ketika Bapak bilang begini, Bapak bawa itu ormas, teman Bapak bukan Baru. bawa ormas ya? Maksudnya Bantu teman bantu. dibantu sama teman, Iya, ormas. kebetulan dia dari ormas, dibantu, cuma dapat Dikeluarin. surat fidusia, baru dikeluarin Baru surat keluar. fidusianya. Fidusia lama. Dari awal belum? Nggak ada, nggak dikasih. Sampai pertama kali Bapak tanda Nggak ada. tangan Nggak untuk, ada. biasanya kan kalau tanda tangan fidusia itu kan harus di depannya notaris. Agak, saya nggak ada. Bapak pernah dihadapkan Nggak di ada. notaris? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Tahu-taunya fidusia itu Tahu langsung. ada, makanya saya bingung. Ya, yang itu yang menjadi pertanyaan bahwa dari mana fidusia itu kok bisa timbul sedangkan Ya, Bapak nggak ada di nggak merasa notaris. tanda tangan, Padahal pada saat penandatanganan fidusia harusnya ada tanda tangan Bapak di depan notaris, dilakukan oleh kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur, kan gitu. Nah ini Bapak tidak pernah ditanda nggak pernah ya. Pencairan Pas pun di ketika rumah. ada penarikan baru dikasih informasi Ya. ini ada fidusianya Ya. diminta baru dapat. Ya. Oke, Pak, yang saya mau tanya, apa namanya? Ini kita coba tanya lagi balik ke pada saat penarikan. Bapak tadi bilang kalau misalkan pada saat penarikan Bapak mau lunasin. Saya mau bayar, terus Ah. kan saya bilang bayar penaltinya berapa? Mm-mm. Saya bilang gitu, bayar penarikannya berapa? Nggak dikasih, Pak. Sampai saya nantangin pelunasan. Terus saya izin dulu ke atas, nggak dikasih juga. Katanya gitu Iya. ya. Dibilang katanya nggak dikasih Iya, semua. nggak dikasih. Padahal Bapak mau lunasin. Iya, nggak dikasih juga. Itu dengan siapa Pak? Pak Ari. Pak Ari juga. Kali. Saya mau ketemu kepala cabang nggak dikasih. Ketemu kepala cabang nggak dikasih. Oke. Terus bisa ceritakan lagi Pak kronologi. Ada beberapa gak sih menurut Bapak yang menurut di sini ada keanehan? Contoh kan gini. Ya, saya sempet Pak, maksud saya kalau mau mobil ditarik ke ada unitnya pasti di gudang Pak, gudang leasingnya di mana saya minta gitu. Pengen lihat tuh mobil, nggak dikasih juga. Oh jadi pada saat penarikan Bapak cuma pengen tahu unitnya, Iya, unitnya di mana nggak dikasih juga. tidak dikasih juga, Nggak dikasih juga. Dan Mau dikasih pada lihat, saat nggak dikasih itu- lihat. Mau lihat aja nggak dikasih. nggak dikasih. Terus pada saat itu mereka bilang mobil ada di mana? Di gudang mana saya nggak tahu. Nggak dikasih unjuk. Terus katanya Bapak bilang tadi informasinya bahwa mobil dilelang. Iya. Nah pernah gak sih diinformasikan sama mereka itu mobil dilelang? Enggak, itu dapetnya dari ormas mobil lelang. Dapatnya dari ormas. Saya bilang nggak bisa sembarangan lelang sepihak, konsultasi. Saya bilang konsultasi. Oh kamu nantangin katanya.
terserah mau ormas mau hukum terserah, situ saya debat sama dia. Oh, jadi orang-orang dari ormas ini datang ke sana. Enggak, awalnya kan yang udah kata Pak Ari, baru ormas cuma buang-buang duit katanya. Oh, kata Pak Ari Iya. gitu. Terus kan saya bilang, Pak saya kesini baik-baik, saya sendiri, saya konsumen, saya punya hak, saya bilang gitu kan. Ya, karena kan di sini kan memang ada perlindungan terhadap konsumen yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, Pak. Ada undang-undang. Apalagi pun di sini. saya Pak di luar Pak, nggak di dalam kantor Pak. Di Nggak, pos di itu. luar. Di Oh, luar, itu Pak. pun ngomongnya di luar. Sampai nangis-nangis saya mohon demi Allah Pak. Sampai nangis saya sama Pak Ari. Itu mobil buat anak saya Pak dari kelas 3 SD saya beli gitu pengen dia kan. Sampai lunas saya respect kan. Masalahnya di respect sekarang kan. Saya kan minjem duit. Bayarnya duit lagi kan, bukan mobil ditarik gitu. Saya kan minta, emang saya salah gitu. Kalau menghukumi saya salah disewain, ya boleh saya salah saya terima gitu. Cuma kan saya minta kebijaksanaan Pak, saya mau bayar, kecuali saya udah nyerah. Ya, padahal saya kalau dibaca lagi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 ini Pak tentang fidusia, bahwa pihak penerima fidusia itu berhak untuk menjual pun berhak, Sedangkan saya kan tanda tangan fidusia gimana Pak? gitu ya. Emang merasa Tapi saya. ini dikeluarkan kan? Ya, makanya Kalau jadi saya gitu. lihat di sini surat fidusianya ada, dan ini kan yang pernah ditemani Bapak minta sesuatu. Nah ini kan surat fidusianya ya, Iya. atas nama Pak Bahji. Iya. Pak Bahji Rabbani ini nama Bapak ya. Nah, ini surat fidusianya ada. Tapi dia tidak pernah untuk Bapak tidak pernah untuk menandatangani Nggak ya. ada Pak. Tanda Tiba-tiba tangan kontrak keluar. di rumah. Ya Terus katakanlah ini udah keluar lah surat fidusianya ya, Iya. entah dapat dari mana ya. Entah dapat dari mana. Ari ini, Ari yang Dari ngeluarin. Pak Ari ya. Harusnya kan di sini udah terlihat kan, kalau misalkan dari undang-undangnya aja, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 itu bagi penerima pihak fidusia boleh untuk menjual. Di sini tadi Bapak baru bilang katanya Bapak udah sewa, disewakan ke orang lain, dan bahkan Pak Ari sebagai head collection itu sudah mengetahui, betul Pak ya? Kolektornya sempat ketahui Pak, Sudah nggak tahu ketahui. lah Pak Arinya. Iya, Cuma kan artinya- dia disamaratakan sama yang lain bermasalah saya gitu. Cuma kan sempat debat kolektor sama Pak Ari sempat debat. Kolektor itu ngomong, Pak Mario, dia mah Pak bukan pemain, dia rumahnya jelas, dia nggak akan kabur. Dia juga mobil sewa saya tahu dari awal sebelum Sudah dia diakuin sama orang kolektornya. Iya dia ngomong kolektor. Lu nggak tahu pusing gua atasan gimana, ngomong tuh Ari sama bawahannya kan. Pak, si pihak penyewa ini namanya siapa Pak? Pak Iwan Hendrajat. Pak Iwan Hendrajat. Hendrajat. Pada saat dia pernah maksudnya mobil itu ditarik, itu dia tahu nggak? Dia nggak tahu, saya telepon malah dia kaget. Dia teleponin yang memakai mobilnya temennya malah nggak aktif nomornya. Nah, kenapa kok bisa sampai mobil itu dia tidak tahu juga, kok bisa langsung ke leasing gitu? Kurang tahu saya Pak. Sempet kan Pak Iwan tuh karena ini kan dia mau nyelesain kan ngomong Pak Ari mau lunasin mau bayar nggak dikasih juga. Sempet telepon, saya telepon ngobrol sama Pak Ari nggak dikasih juga. Ini yang menjadi keanehan kita. Bagaimana bisa dari leasing totalnya dari pihak yang nyewa tidak tahu, Ya maka itu saya juga bingung. tidak tahu mobil itu ditarik. Padahal mobil itu disewakan dengan pihak Pak Iwan. Sedangkan Pak Iwan sendiri nggak tahu gitu ya. Nah, menurut keterangan Pak Ari pada saat itu bilangnya gimana Pak? Ya, ini mobil digadein di sana Bang katanya. Digadein? Saya mana tahu, saya tahu ini sewa selama ini kan lancar selama setahun saya bayar, nggak pernah saya telat ya. Terus dia ngomong sama kolektor nih, WA-nya, chatnya nih, ya kan, duitnya belum turun dibayar. Selama ini lancar kan, lu lihat sendiri, bayar kan saya. Gituin sama kolektor-kolektornya, iya Bang, cuma orang kantor nggak tahu. Kamu tahu orang kantor nggak tahunya angsuran aja. Saya bilang, tahu yang angsuran bayar, kamu tahu urusan kita gitu. Susah nyari duit gimana? Saya bilang gitu. Dan pada saat itu Bapak sendiri sudah mau melunasi gitu, membayar ya, bukan Iya, melunasi tapi waktu awal mau bayar memberikan- malah dapat kabar mobil ditarik, nggak pas dikasih ketika izin, alasannya dikasih sudah bayar, nggak bisa. udah nggak bisa. nggak bisa karena sudah diblokir. Ya, Terus mobil ini sudah ditarik, tarik udah nggak bisa izin tebus. dan itu pun juga tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya. Nggak ada sama
ada somasi atau Nggak apa, ada. nggak ada, surat Saya tahu peringatan datang pun nggak ke ada. kantor leasing itu, Pak. Oh, tau-taunya datang dari informasi dia. Iya, Gitu informasi ya? dari Pak Ari itu, orang leasing itu. Ya, artinya kan gini, yang menjadi pertanyaan saya itu kan Pak Ridwan ini kok tiba-tiba merasa tidak tahu. Pak Iwan. Pak Iwan ya, Pak Iwan ini tidak tahu mobil itu ditarik, Hmm. ya kan? Lalu bagaimana bisa mobil itu diserahkan? Katanya mobil itu di Ormas yang pegang, kata Pak Ari. Ormas yang pegang. Nggak ada, saya kan nggak tahu kronologis. Saya mau jelas-jelasnya aja, Bang, minta keadilan lah itu. Ada bukti nggak yang dikasih ke dia bahwa mobil-mobil itu ditarik sama ormas? Nggak ada, Atau dia itu mobil itu digadekan? nggak ada. Cuma bicara doang sama saya. Cuman bicara aja Iya. bahwa mobil itu digade gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya Bapak sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Dan Pak Ridwan pada saat itu tahu. juga nggak pernah bilang kalau dia itu digade. Nggak ngomong. Nggak ngomong ya. Dan pihak leasing sendiri sebenarnya sudah tahu ya kalau misalnya mobil itu sudah digade. Udah kolektor Tapi tahu, kolektor siapa tahu, gitu semua ya? tahu. Dan Dari itu arus bukan gade, lancar, kan? selama lancar tahu. Selama lancar itu tahu. Pas 3 bulan ini aja ya, setelah pembayaran ini udah mulai agak ini Iya. baru itu ya. Makanya bingung, Pak, selama macet langsung diantar, selama lancar kenapa nggak saya ditegur gitu, disewa, kenapa nggak ngomong sama saya, nggak boleh disewain. Dan tidak ada solusi pada saat Nggak itu. nggak ada sama sekali. Pokoknya saya datang ke situ kan, ormas mentok, saya bawa Pradi, 2 kali datang, kasih somasi gimana tingkat dari selesaiannya, malah ngomong, ya nanti pengacara ketemu pengacara aja, kalau ya ketemu lawyer, ya udah saya diam. Selama ini kan mereka bilang, katanya menurut keterangan bahwa mereka bilang mobil dilelang. Ya dilelang. Mobil dilelang. Nah, selama pelelangan ini selama pelelangan itu Bapak tahu nggak mobil itu dilelang? Nggak tahu. Itu hanya dari pihak leasing. Iya, Pak dia Ari yang ngomong, kan ada jelasin. tulisannya, Pak. Ah. Di situ ditulis Pak Ari, Pak. Oh, iya. Di BSTK, Pak, apa? Sudah dilelang ya. Iya, Di sini sudah juga dilelang. pembayaran sudah dilelang. Tulisannya tadi, Pak. Informasi dari Bapak Ari. Sudah dilelang. Ini Iya. tulisan Pak Ari sendiri, Pak. Ya. Ini dari Pak Ari ya Pak ya? Pak Ari. Ini Pak Ari catatan langsung Pak Ari ya? Ari sendiri yang nyatet. Dari Pak Ari sendiri Iya. bilang katanya sudah dilelang, informasi dari Bapak Ari, fidusia dan BSTK ada. Oh. Jadi hanya bentuknya informasi dari Pak Ari. Pak Ari bahwa mobil ini sudah dilelang. Iya. Tapi secara suratnya bahwa membuktikan bahwa surat ini mobil ini sudah dilelang Nggak ada. nggak ada. Nggak ada kata saya. Surat pengadilan Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Yang saya pegang itu aja, Pak. Bekas-bekas itu aja. Saya jadi sempat bertanya-tanya jadinya kan kalau kenapa kok bisa bilang mengatakan mobil itu sudah dilelang, sedangkan bukti bahwa mobil itu dilelang aja nggak pernah ada. Ya, saya kan bapaknya, Pak, saya minta mobil dilelangnya di mana tempatnya, saya minta pengen tahu nggak dikasih tahu, bingung saya bingung. Gitu ya. Iya. Cuma mobil itu sudah dilelang aja. Iya, gitu ya. bicara gitu. Ini lelangnya di mana? Gudangnya di mana? Saya mau lihat tuh mobil puas saya gitu. Nggak dikasih. Nggak dikasih Nggak gitu ya. dikasih. Mau lihat mobilnya nggak dikasih. Ya harusnya kan gini pemirsa. Mobil ketika masuk jika memang tidak ada kesepakatan, maka mobil itu ada surat dari pengadilan, putusan dari pengadilan, mobil ditaruh. Tapi ini mobil nggak ada ya, maksudnya tidak ada surat dari pengadilan, Nggak ada. Nggak ada yang datang. nggak ada ya Pak? Saya bicara fakta keadaannya. Boleh tanya Pak Ali. Saya berani yang mana itu. Sampai sekarang pun mobil Bapak nggak tahu nih Nggak sudah tahu. dilelang atau belum, Nggak tahu. dan surat pelunasannya, Nggak ada. Saya nggak dikasih. surat pelunasan juga nggak dikasih. Nggak. Ini aneh ya, kalau kita lihat ada keanehan, karena mobil ketika harus dilelang itu kan harus ada bukti bahwa mobil itu sudah dilelang dari pengadilan atau minimal ada surat dari pengadilan bahwa mobil ini dilelang, diselesaikan oleh di pengadilan. Nah ini tidak ada bukti mobilnya ada di mana, bentuk fisiknya atau surat dari pengadilan juga tidak ada. Pernah nggak Bapak dikasih juga payment historinya? Oh, nggak ada, Pak. Kagak. Jadi tidak ada bukti nih ya, tidak ada bukti apa-apa, terus tiba-tiba mobil cuma bilang sudah dilelang. Iya. Kalau
menurut Bapak sendiri ada gak sih kecurigaan? Ada lah. Kecurigaannya seperti apa, Pak? Ya dia orang lah yang tahu. Kalau saya mah cuma Allah aja dah, jadi saksi saya gitu, nggak saya apa gitu ya kan. Bisa saja mobil itu kan, kalau ini kita tidak bicara jika memang tidak ada bukti lelang. Bapak tidak ada surat penarikan atau dari pengadilan. Terus tidak ada bukti bahwa mobil itu sudah dijual. Nggak ada kan? Nggak ada, Nah, besar kemungkinan kan mobil itu sebenarnya ada di leasing nggak sih, Pak? Nggak, kurang tahu deh Pak. Iya. Ke situ kurang tahu. Sudah Bapak pernah tanyakan? Udah. Tetap. Cuma dia bilang di gudangnya mana nggak dikasih tahu. Saya mau ngecek nggak dikasih tahu gudangnya di mana. Mau lihat fisik. Kalau memang sudah dilelang, kenapa ada di gudang itu? Pernah nggak pertanyaan? Sebelum awal ditarik tuh mobil di gudang. Wah. Saya mau lihat mobil unit ya kan, di gudangnya di mana? Saya mau samperin nggak dikasih tahu. Nggak dilelang pun dilelang di mana? Nggak dikasih tahu. Mobil udah laku, dilelang udah nggak usah ditebus, nggak bisa apa-apain lagi udah. Sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Intinya mobil ini sudah ditebus. Ya. Oleh siapa yang nebus, Pak? Nggak bisa ditebus. Oh, nggak bisa ditebus. Iya. Alasannya nggak bisa Udah ditebus. dijual, lelang. Sudah dijual, udah laku Iya. gitu. Tapi bukti pelunasannya itu nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih. Oke. Terima kasih sebelumnya keterangan dari Bapak Panji. Hari ini kita sudah mendapat keterangan dari Bapak Panji, kita berdasarkan narasumber yang mengatakan bahwa pada saat penarikan mobil ditarik di Semarang. Yang pertama, penarikan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan beberapa syarat prosedur. Yang pertama adalah harus ada tanda ID, terus punya bawa surat kuasa. Ada lagi 3 dengan adanya surat sertifikasi profesi. Ya. Nah, salah satunya itu. Jadi ada prosedur yang harus diambil. Nah, sebelum adanya penarikan, ini syarat prosedur penarikan. Dan sebelum penarikan, ada beberapa keanehan yang kita temukan bahwa tidak pernah Pak Bahji ini menerima surat berupa bentuk teguran atau surat peringatan atau bentuknya somasi. Jadi ketika tiga kali sudah mau jalan 3, mobil ini langsung ditarik. Ya, mobil ini langsung ditarik tanpa ada surat teguran atau somasi. Ya, kedua, mobil ini juga posisi di Semarang. Dan pihak yang menyewa pada saat itu tidak memberitahukan, bahkan tidak mengetahui adanya penarikan. Diakui oleh Pak Bahji bahwa Pak Bahji mengetahui dari Pak Ari sebagai orang head collection. Dan ketika dikonfirmasi, pihak leasing atau Pak Ari sebagai head collection mengatakan mobil ada di gudang. Dan Pak Bahji sendiri mau melunasi, namun alasannya bahwa mobil tidak bisa lagi dilunasi. Dan terakhir, mobil ada di lelang, betul ya? Mobil dilelang. Dan itu dinyatakan sudah laku. Itu pun tidak boleh diperbolehkan untuk ditebus karena dengan alasan mobil sudah dilelang. Sedangkan Pak Bahji sendiri tidak mengetahui apakah mobil itu sudah dilelang atau belum. Bahkan sebelum terjadinya lelang, Pak Bahji sendiri tidak pernah mengetahui di mana posisi mobil tersebut. Yang dikatakan katanya ada di gudang, tapi nggak tahu gudangnya di mana. Saat ini jelas kami juga akan coba untuk mengkonfirmasi apakah benar dari narasumber mengatakan bahwa semua yang dikatakan narasumber itu betul. Kami akan mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang sudah terjadi, yang sudah diterangkan oleh Pak Bahji. Itu saja dari kami, Gabungan Wartawan Indonesia, dengan Ari Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.